Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu, tanggal 23 Juli, tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Hendrik Ayer. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami. Di pagi hari ini, kami ada lagi dan hidup dan masih bisa bernafas itu karena kasih setia penyertaan tuntunan-Mu. Di hari yang ke-23 di bulan Juli ini, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Dalam mendasari kehidupan kami di hari ini, Tuhan, kami hendak belajar firman-Mu yang terangkat dari kitab Kudus Perjanjian Lama dari Nehemia pasal 12. Kami akan membaca dari ayat yang ke-46 menjadi renungan kami untuk mendasari kami dalam memasuki kehidupan kami di hari ini. Buka hati kami, pikiran kami, Tuhan, supaya ketika kami membaca serta merenungkannya, kami tidak hanya dimampukan mengerti, tetapi juga mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan dari Nehemia dari pasal 12 ayat 44 sampai 47 yang diturunkan secara sentral dari GKI di Tanah Papua untuk direnungkan bersama. Dan pada hari ini pada ayat yang ke-46. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari ayat yang ke-46, demikian bunyinya, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari firman ini, ayat ini mengingatkan kita bahwa sejak zaman dahulu, tepatnya sejak zaman Daud dan Asaf, pujian dan ucapan syukur kepada Allah telah menjadi bagian penting dari kehidupan umat Tuhan. Ayat ini bukan hanya mencatat sejarah, tetapi sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa penyembahan kepada Tuhan telah diatur dan dijaga dengan kesungguhan sejak awal. Daud, seorang raja yang juga dikenal sebagai pemazmur dan penyembah sejati, menetapkan sistem pujian dan melibatkan para biduan, penyanyi-penyanyi yang dipilih dan ditugaskan secara khusus untuk memimpin umat dalam menyanyikan syukur kepada Allah. Asaf, salah satu tokoh penting dalam bidang musik rohani pada masa itu, bersama dengan Daud, membangun suatu pola ibadah yang menjadi pujian sebagai bagian inti dalam hubungan antara umat dan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa pujian bukan sekedar aktivitas tambahan dalam ibadah, melainkan bagian yang sakral dan mendalam. Penyembahan diatur, dilatih, dan dipimpin oleh orang-orang yang memang ditetapkan untuk tugas itu, menandakan betapa pentingnya penghormatan yang diberikan kepada Allah. Pujian dan syukur adalah respon manusia terhadap kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dan dari zaman ke zaman hal itu diwariskan sebagai bentuk pengakuan akan kasih dan kemuliaannya. Dengan mengingat kembali praktik ini, Nehemia bukan hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga mengajak umat yang baru kembali dari pembuangan untuk menyambung kembali tali warisan rohani mereka untuk kembali menjadikan pujian dan ucapan syukur sebagai bagian utama
dalam kehidupan ibadah mereka. Dengan demikian adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa dengan segala keadaan penyembahan yang tulus dan teratur kepada Tuhan merupakan identitas sejati umatnya. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka penting pujian dan penyembahan itu kita lakukan dalam setiap peribadatan kita, baik di dalam ibadah di rumah Tuhan, bahkan ibadah di dalam rayon-rayon. Itu penting, bukan sekedar kita hanya menyanyi, tapi bagaimana kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita menyatakan itu dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Demikian juga ketika kita akan menyanyikan pujian di gereja, bukan kita mau menunjukkan kepada jemaat bahwa kita bagus nyanyinya, tidak. Tapi mari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dimenangkan, sebagai rasa syukur kita akan kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada kita, yang sebenarnya kita tidak layak ditebus dan diselamatkan, tapi Dia mau menyelamatkan kita. Maka untuk itu kita mewujudkan itu dengan rasa syukur kita, dengan memuji Dia. Sehingga setiap kali kita harus memuji Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh melakukannya dengan teratur, seperti orang-orang Israel ini. Untuk itu jemaat, mari kita terus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas segala apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita miliki. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang menjadi milik kita itu bukan punya kita. Baik itu pekerjaan, baik itu usaha kita, baik itu apapun yang kita lakukan yang mendatangkan keuntungan, itu adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pengelola. Apakah kita bisa menjadi pengelola yang baik? Kalau kita bisa menjadi pengelola yang baik, maka kita akan kelola itu dengan baik, sehingga kita dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan, dengan pemberian yang penuh sukarela, dengan hati yang penuh sukacita, untuk mendukung dan menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer. Maka sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, jemaat GKI Ebenezer harus mewujudkan itu. Ada dua hal yang perlu kita pelajari dari apa yang Nehemias ajarkan bagi kita. Pertama, pentingnya memelihara kebersamaan dan kerjasama. Dalam pasal 12 ini secara keseluruhan itu mengajarkan kita bahwa semua orang Israel bersukacita bersama-sama. Mereka bersukacita dalam membangun tembok Yerusalem, memelihara tugas pelayanan dan persembahan kurban yang besar. Hal ini mengajarkan kita untuk memelihara kebersamaan dan kerjasama dalam pelayanan kepada Allah dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai jemaat GKI Ebenezer yang diberkati Tuhan. Yang kedua, pentingnya memelihara kehidupan rohani seperti para imam, orang-orang Lewi dan penyanyi memelihara tugas penyucian dan pujian kepada Allah. Mereka memelihara kehidupan rohani mereka dengan sungguh-sungguh. Hal ini mengajarkan kita untuk memelihara kehidupan rohani kita melalui doa, bacaan Alkitab, pujian dan penyembahan kepada Allah di dalam kehidupan keseharian kita sebagai jemaat, di dalam setiap ibadah-ibadah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari, kalau kita mau datang untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, bukan dimulai dari apa yang kita berikan kepada Tuhan, tapi dimulai dari bagaimana kita mau menerima apa yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memanggil kita, itu Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bagaimana sikap hati kita untuk menerima? Kalau kita memulai dengan kita memberi, maka kita akan gagal, karena kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin seseorang dapat mencari Tuhan dan menemukannya. Hanya Tuhan saja yang bisa dapat menemukan manusia. Dia mencari dan mendapatkannya. Kita lihat waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, begitu mereka jatuh dalam dosa, apakah mereka langsung mencari Tuhan? Tidak, mereka sembunyi. Tuhan yang datang mencari mereka dan menemukan mereka. Jadi kita manusia, apapun yang kita usahakan untuk mencari Tuhan, seperti apapun kita tidak akan pernah menemukannya. Hanya Tuhan yang bisa mencarikan kita. Maka Injil itu diberitahu untuk kita semua. Injil itu mengatakan apa?
Aku Tuhan, engkau manusia berdosa, kamu tidak dapat datang kepadaku. Hanya aku yang bisa mencari kamu dan mendapatkan kamu. Kita ini orang yang tidak benar, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita bejat, kita rusak, tapi Tuhan masih mau mengasihi kita, sehingga dia mau datang kepada manusia yang hina ini. Dia mau menjadi hina untuk menemukan manusia yang hina dan diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar firman di pagi hari ini, dan lewat contoh yang diberikan oleh Nehemia dan orang-orang Israel dalam memelihara tugas pelayanan mereka kepadamu. Bantu kami untuk juga memelihara tugas pelayanan kami dengan setia dan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk bekerja sama dalam kebersamaan dan kerjasama, sehingga kami dapat membangun dan memperkuat tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer ini. Bantu kami juga untuk memelihara kehidupan rohani kami dengan sungguh-sungguh melalui doa, baca Alkitab, pujian dan penyembahan kepadamu. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang besar, Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memindahkan kami dari dalam maut kepada kehidupan kekal. Kami bersyukur atas karya-Mu yang besar, pemberian-Mu yang tak terhingga itu. Terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat GKI Ebenezer dalam memasuki hari ke-23 di bulan Juli ini. Bersama dengan kami para pendeta, penatua, syamas, Tuhan berkati setiap kami dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Sebagai pendeta, sebagai penatua dan syamas dalam tugas pelayanan untuk melayani jemaat-Mu, Tuhan berkati. Urapi kami dengan hikmat, kuasa, kemampuan, urapan yang baru, sehingga kami diberikan tanggung jawab dan kemampuan untuk melayani jemaat-Mu dan bersaksi dengan penuh sukacita untuk membesarkan nama Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk jemaat-Mu dari rayon Yerusalem sampai Yordan, keluarga pertama hingga keluarga terakhir. Kiranya Tuhan berkati mereka semua dalam memasuki dan menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi kami semua sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Tuhan berkati kami. Berilah roh-Mu yang dari surga untuk menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami di hari ini seturut kasih kehendak Tuhan. Lalu ampuni salah dan dosa kami, suci dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.